Anda mungkin sering menghadapi masalah, dan Anda akhirnya sering komplain, kalau makan roti, perut Anda menjadi begas. Ada banyak gasnya. Perut Anda menjadi, pencernaan Anda menjadi tidak enak. Pada beberapa orang tertentu, bahkan tidak berani makan roti, karena nanti pasti akan menjadi masalah bagi dia, diantaranya, dalam tanda kutip, kondisi pembuang air besarnya menjadi sangat bermasalah. Apakah ada yang salah dengan roti tersebut? Saya ingin menjelaskan satu hal. Roti ini adalah produk makanan yang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Pertama kali oleh bangsa Mesir yang membuat produk adonan roti. Kalau memang roti ini memberikan masalah bagi manusia, maka mungkin sejak ribuan tahun yang lalu roti ini sudah tidak mau dikonsumsi dan sampai sekarang tidak ada roti. Mengapa roti sekarang ini banyak yang kalau dimakan menjadikan masalah bagi manusia yang mengkonsumsinya, perutnya menjadi tidak enak? Saya akan menjelaskan runtutan dulu mengapa roti ini sekarang banyak yang memberikan masalah bagi orang yang mengkonsumsinya. Secara umum, roti ini adalah adonan yang dibuat dari tepung terigu dengan kandungan protein yang 10% ke atas, ya, karena tepung terigu ada yang proteinnya 8%, ada yang proteinnya 12-14%. Jadi mulai dari 10% ke atas, ini sudah bisa membuat roti, ditambah terigu tersebut dengan air dalam jumlah tertentu, plus satu bahan lagi, yaitu ragi. Karena roti itu adalah berasal dari adonan yang diragikan, difermentasikan, sehingga dia bisa ngembang. Apa ragi itu? Ragi itu adalah makhluk hidup, mikroorganisme. Makhluk hidup, hampir seperti bakteri ya. Dia hanya selnya tunggal. Nah, ragi ini nanti kalau dikasih air dan terigu, dia akan bekerja secara aktif, berkembang biak, dan pada saat itulah dia mengeluarkan gas CO. Sehingga dengan adanya gas yang dikeluarkan oleh ragi tersebut, roti mengembang adonannya. Itu basic knowledge-nya dulu mengenai roti. Jadi dengan demikian, Anda perlu ragi untuk bikin roti. Sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana ragi ini didapatkan? Ya, kalau terigu didapatkan dari gandum yang digiling menjadi tepung, itulah terigu. Tuh, cara bikinnya. Walaupun teknologinya masih banyak macam. Nanti saya akan cerita khusus mengenai terigu. Namun sekarang saya mau ngomong ragi karena kaitannya dengan satu jenis roti yang memakai ragi alami yang disebut dengan sourdough. Jadi sourdough itu adalah ragi alami, bukan adonan asem. Yang bukan untuk jadi bikin roti jadi asem, bukan. Sourdough itu adalah ragi alami. Bahwa itu asam, iya asam. Tapi bukan kita mengkonsumsi sourdough itu untuk dimakan. Tidak, dia akan dipakai untuk dicampur dengan adonan roti sebagai bahan ragi alami. Nah, kalau Anda membuat ragi saat ini, jika Anda tidak mau membeli ragi yang ada di luaran, karena di luaran sana Anda bisa saja membeli ragi yang sudah siap pakai, yang disebut dry instant yeast. Ya, jadi kering raginya dan instan siap pakai. Ya, cukup ditambahkan dalam jumlah tertentu ke tepung terigu, ditambahkan dengan air, maka sudah bisa dipakai. Mengembang cepat. Kalau Anda tidak mau pakai ragi itu yang disebut dengan ragi jenis komersial itu, Anda bisa pakai ragi alami yang bisa Anda buat sendiri. Itulah Anda membuat ragi yang namanya sourdough. Nah, nanti ragi ini awalnya Anda campurkan tepung terigu dengan air. Anda simpan dalam ruangan tertentu, dalam suhu tertentu, Anda jaga. Anda berikan, misalnya Anda taruh dalam wadah di toples, ya. Katakanlah 100 gram terigu dengan 100 gram air. Anda campur, Anda aduk, Anda simpan dalam toples, Anda kasih tanda. Tingginya berapa di toples pada jam itu. Esokan harinya, Anda lihat, pasti sudah meningkat raginya. Ya, tingginya meningkat. Nah,
Anda proses lagi ragi tersebut, ya, sehingga dia akan bisa siap dalam waktu beberapa hari ke depan untuk dipakai sebagai ragi alami untuk membuat roti. Namun dalam kenyataan sehari-hari, ragi ini yang sourdough ini ada beberapa tipe, ya. Ada yang disebut dengan sebagai levang, ya. Nah, ada yang disebut juga sebagai biga, ya, yang lebih keras adonannya dibandingkan sourdough atau levang. Ya, ada yang disebut dengan pulis, ya, yang juga kadarnya lembek, namun memakai campuran ragi komersial di dalam pulis itu. Jadi ada ragi komersialnya dan juga ada ragi alaminya. Kebutuhan untuk pemakaiannya beda-beda, ya, jenis rotinya. Namun Anda bisa membuat berbagai roti manis, berbagai roti tawar dengan memakai biang sourdough ini sebagai ragi alaminya. Apa dampaknya memakai sourdough ini bagi pembuatan roti Anda? Karena ini ragi alami dan dia akan nanti berinteraksi dengan gluten yang ada di dalam tepung terigu, termasuk gluten yang ada di dalam ragi alami ini sendiri, karena tadi sourdough-nya dibuat dari tepung terigu juga dan air. Glutennya ketika berinteraksi dengan ragi alami ini, prosesnya lebih panjang. Karena ragi alami tidak bisa bekerja secara cepat, seperti ragi-ragi komersial yang instan tadi. Maka proses pengadonannya, pembentukan, fermentasinya lebih panjang. Namun waktu yang panjang ini memberikan waktu yang cukup bagi gluten untuk bisa terbentuk strukturnya dengan baik. Ya, jadi strukturnya itu sudah terbentuk dengan baik, kelembutannya dan sebagainya Anda bisa lihat. Makanya nanti dari pemakaian ragi alami ini atau sourdough ini, roti Anda memiliki aroma yang khas. Roti Anda memiliki volume yang khas, struktur yang khas. Itulah yang membuat ragi alami ini menjadi kebanggaan Anda karena khas milik Anda, aroma, rasa, dan juga struktur rotinya. Maka Anda bisa mendapatkan roti yang ketika dimakan lebih nyaman bagi perut Anda yang menikmatinya dibandingkan dengan roti yang dibuat dengan waktu yang cepat karena raginya belum maksimal dalam prosesnya. Walaupun dia cepat mengembang, tapi kondisi raginya belum maksimal untuk dicerna bagi pencernaannya manusia. Inilah yang harus Anda ketahui mengenai sourdough secara singkat. Namun, jika Anda ingin mendalami sourdough ini, dan ini akan menjadi tren ke depan, karena banyak sekali orang yang semakin peduli untuk makan roti yang sehat, ya. Jadi roti sehat itu bukan roti yang hanya sekedar seratnya tinggi, whole wheat, bukan. Roti yang sehat itu adalah roti yang ketika dimakan ternyata tidak membahayakan atau membuat masalah bagi pencernaan Anda. Ya. Nah, jika Anda ingin mempelajari mengenai sourdough, Anda bisa menghubungi mereka untuk bisa memperdalam bagaimana sourdough ini dan bagaimana dampaknya dalam proses pembuatan roti, sehingga jika Anda produsen bahan baku terigu, termasuk juga bahan-bahan yang lain, yang nanti akan berinteraksi dengan adonan roti sourdough, Anda perlu memahami apa itu sourdough dan bagaimana penanganan sourdough pada adonan. Silakan mengontak mereka untuk bisa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan mengenai sourdough.